sistem kita udah siap belum nih untuk punya juru bicara, baik itu si presidennya atau masyarakatnya? Sebetulnya dari masyarakat itu sekarang ini sangat itu karena percepatan informasi itu ya, seperti misalnya ada kasus ada warga Indonesia ditangkap di Filipina, masyarakat kan sudah tahu duluan, terus bagaimana sikap pemerintah. Ya. Nah ini kan harus percepatan, tapi yang ada yang menurut saya syarat untuk menjadi juru bicara ini, ya pertama yang syarat utama itu tidak boleh lebih pintar dari yang dijurubicarai. Kalau kita kan lebih bodoh dari Gus Dur, jadi kalau ada misalnya terjadi sesuatu, Gus Dur bisa menjelaskan. Nah ini susah. Jadi tidak boleh lebih pintar, itu aja syaratnya ya. Kalau kemudian terjadi mispersepsi atau feedback yang tidak diharapkan gitu Mas Adi, datang dari masyarakat atau dari pers, itu kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah individunya masing-masing atau tim juru bicara atau presiden ikut bertanggung jawab? Sampai saat ini kan saya belum pernah mendengar ada dari juru bicara kemudian menjadi miss ya. Memang ada beberapa penerbitan atau media yang salah mengambil atau memang sengaja mengambil yang di luar konteks gitu. Biar lebih kontroversial gitu. Tetapi sampai saat ini sih sepengetahuan saya nggak ada. Coba sebutin apa yang misalnya dari Gus Dur sendiri yang kontroversi itu yang mana? Yang dari Jubir yang mana? Dan tidak pernah ada, dan yang saya dengar sih, ya saya kan selalu jalan-jalan ke publik, ke pasar, ke mall atau ke kemana, dan mereka merasa memang mendapat pengetahuan yang lebih dari pernyataan Gus Dur yang pendek itu. Karena itu tadi kita banyak diskusi dengan Gus Dur, ngobrol, bahkan kalau misalnya saya baca koran pagi ada masalah nih, wah ini pasti akan mengundang pertanyaan nih, reaksi sikap presiden kayak apa. Ya kita telepon aja, Gus ini ada di berita di suatu koran, Gus jelasin. Ya, jadi komunikasinya itu terus berlangsung ya. Tadi Mas Adi bilang jalan-jalan ke mall sana kemari, ya Mas selama jadi juru bicara kehidupan pribadinya nggak keganggu nih Mas Yahya sama Mas Adi? Privacy tetap ada nih? Ya tetap ada, meskipun tentu banyak waktu tersita gitu. Istri saya juga banyak ngeluh ini. Jadi istri nomor 1 bukannya di rumah ya, yang di luar rumah gitu ya Mas ya. Kalau Mas Adi gimana? Masih sempat jalan-jalan sama keluarga, nonton TV, nonton Angin Malam? Ya kita masih tetap biasa sih, pokoknya kalau sepanjang masih di istana saja kita menjadi juru bicara presiden, kalau di luar ya sudah biasa aja. Nah cuma memang kita harus selalu standby. Saya itu karena saya tahu ya pengalaman teman-teman di wartawan, kalau ada masalah misalnya jam segini dia perlu penjelasan dari presiden, itu selalu terbuka, dan itu yang dikeluhkan di rumah itu. Kenapa sih telepon orang berdua? Iya, akhirnya istri tidak 24 jam loh menghubungi suami, tapi wartawan boleh ya 24 jam. Jadi sebetulnya untuk jadi seorang juru bicara, entah itu di lembaga kepresidenan atau yang lain, itu apa yang harus dimiliki oleh individu tersebut? Idealnya sih sebetulnya juru bicara itu integrated dengan proses pembuatan keputusan sendiri, decision making di dalam pemerintahan itu sendiri, idealnya seperti itu. Tetapi karena decision making itu tentu melibatkan tentang bagaimana strategi sosialisasinya, strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan sebagainya. Intuisi mungkin? Nah tapi tentu itu membutuhkan banyak resources. Kemarin kita memang tidak memperoleh kenikmatan yang ideal itu kita tidak peroleh. Jadi menurut Mas Adi, sistem kita udah siap belum nih untuk punya juru bicara, baik itu si presidennya atau masyarakatnya? Sebetulnya dari masyarakat itu sekarang ini sangat itu karena percepatan informasi itu ya, seperti misalnya ada kasus ada warga Indonesia ditangkap di Filipina, masyarakat kan sudah tahu duluan, terus bagaimana sikap pemerintah. Nah ini kan harus percepatan, tapi yang ada yang menurut saya syarat untuk menjadi juru bicara ini, ya pertama yang syarat utama itu tidak boleh lebih pintar dari yang dijurubicarai. Kalau kita kan lebih bodoh dari Gus Dur, jadi kalau ada misalnya terjadi sesuatu, Gus Dur bisa menjelaskan. Nah ini susah. Jadi tidak boleh lebih pintar, itu aja syaratnya ya. Baiklah Mas Adi, Mas Yahya, saya masih pengen banget ngobrol, tapi kita punya keterbatasan waktu dan pemirsa juga pasti mengerti itu. Mudah-mudahan kita akan punya kesempatan untuk bincang-bincang lagi ya. Terima kasih. Pemirsa, setelah menyimak obrolan dengan Mas Adi dan Mas Yahya, saya yakin ada berbagai macam opini ataupun kesimpulan di pikiran kita masing-masing. Tapi satu hal yang sama, bahwa ternyata setiap profesi itu punya tantangan dan risikonya sendiri-sendiri. Dan untuk bisa maksimal dalam melakukan pekerjaan kita, terlebih dahulu kita harus tahu apa inti dari pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Dalam hal juru bicara, tentunya mereka harus punya kepekaan dalam bersikap, bertindak, dan berucap demi meminimalisir kemungkinan terjadinya misinformasi di tengah-tengah masyarakat terhadap lembaga yang diwakili oleh mereka. Dan sekarang ini teman saya yang akan muncul, dia nih nggak banyak bicara, banyaknya goyang terus. Mas Adi sama Mas Yahya nggak tahu deh pernah menyimak atau enggak. Kita saksikan sama-sama ya, Putri Malam.
pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Putri Malam berjumpa kembali dengan Anda pagi ini. Dan seperti biasa ada handphone Nokia 3310 yang dipersembahkan oleh Hadiah persembahan dari Irex. Siap kerja lembur, semangat pantang kendur. itu dia. Dan jangan lupa passwordnya adalah siap lembur. Iya. Dan seperti biasa pemirsa langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia. Jawaban Anda yang benar akan saya goyang dengan gerakan seperti ini. Ayo Mang. Iya, itu untuk jawaban Anda yang benar. Dan Anda yang menjawab salah akan saya berikan goyangan seperti ini. Ayo Mang. Iya pemirsa silakan menghubungi kami, semoga pagi ini Anda beruntung. Langsung saja pertanyaan pertama adalah dalam kabinet Orde Baru, pengumuman dari presiden yang harus diketahui oleh masyarakat luas disampaikan oleh siapa? Ayo Mang. Halo. Halo. Halo, Password. siap lembur. Lagi Mang. Iya Mbak. Mbak, Iya, dengan siapa Mbak? dengan Ibu Mujati. Ibu Nurjati? Iya, Di mana Bu? iya. Di Di mana, Bu? Ponorogo. Di mana? Iya, di Ponorogo. Di Ponorogo. Jauh sekali. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Oke, jawabannya Ibu. Menteri Penerangan. Menteri Penerangan. Iya, Iya. betul Bu? Mau Iya. digoyang? Mau dong. Panggil Mamang dong. Ayo dong, Ma. Ibu Nur, Iya. Anda mendapatkan handphone Nokia 3310 persembahan dari Irex. Bu, Terima kasih. terima kasih kembali. Iya. Iya. Ya, baik kita masuk ke pertanyaan kedua pemirsa. Pengumuman dari presiden biasanya disebut apa? Ayo Mang. Iya, halo. Selamat malam. Selamat malam Ibu, passwordnya. Siap lembur. Ya, Ibu. Dari Ya. siapa Ibu? Ibu Sri, Ibu Sri di mana Ibu? Jakarta. Jakarta. Jawabannya Bu. Maklumat. 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 Iya. Oke, digoyang Bu. Iya. Panggil Mamang Bu. Ayo, Mang. Lagi Mang. Iya, Ibu Nur. Ibu Nur, Ibu Sri, Ibu Sri, Ibu Ya. Sri. Ya. Oke, Ibu Sri Anda mendapatkan handphone Nokia 3310 dari Irex. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Ya. Oke, pertanyaan ketiga masih ada hubungan dengan topik kita pagi ini. Siapa saja tim juru bicara kepresidenan Abdurrahman Wahid? Ayo, Ma. Terus Mang tangguh. Iya. Halo. Halo, iya halo, password. Halo? 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 Goyang lagi, Mang. Iya, iya ada, Mang, ada, Mang. Halo? Halo? Baik, Mang. Iya, itu dia. Halo? Tut, tut, tut. Ya, kita ulang pertanyaannya. Siapa saja juru bicara pada kepresidenan Abdurrahman Wahid? Sekali lagi siapa? Tim juru bicara kepresidenan Abdurrahman Wahid. Ayo Mang, kita goyang lagi Mang. Iya, halo. Password. Siap lembur. Sebelah sana. Iya, dengan siapa Mbak? Dengan Ivon. Mbak Ivon, Iya, Jakarta. Jakarta. Oke, Mbak Ivon jawabannya? Tim kepresidenan
dengan Megawati ya? Bisa tolong diulang soalnya? Tolong diulang, hadiah kita bagi 2. Oke, siapa saja tim juru bicara pada kepresidenan Abdurrahman Oh Wahid? sorry, Wimar Witular, Pak Yahya, aduh satu lagi, Pak Yahya, Wimar Witular, satu lagi, aduh satu lagi, iya, Sebelah saya nih. oh, Iya, siapa Mbak? Wimar Witular, Pak Yahya, Mas Takub, kemudian Arifin ya? Ayo. Iya, Ada di Pak sini Arifin. loh. Iya. Ada di sini loh. Ayo, Pak Iya. Arifin. Pak Nama Arifin, ketiga. 5, 4, Yang 3. wartawan itu. Yang wartawan mana? 5, 4, 3, 2. Saya dapat kode katanya. Ya. Nah, katanya saya mesti goyang, ya. Oke, kita goyang, Mang.